Ada dalilnya ya, jadi nggak apa-apa. Boleh lanjut sampai itu? Boleh. Ibu langsung terang Bapak Ibu. Jadi orang-orang Yunani mereka mengagungkan dewa matahari mereka Helios itu dengan pawai obor. Itu ritual. Hari ini masih dilakukan? Betul ya? Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Jika bisa jaga rasa-rasa tidak terasa. Disebutnya olahraga. Padahal menyembah dewa matahari. Siapa tadi dewa matahari? Iblis. Bapak Ibu dari Yunani dan ke Irak. Romawi dijajah Yunani. Mereka menyembah banyak dewa. Yang terpenting di Romawi adalah dewa Mitra, dewa matahari. Dia ada sama dengan simbol ini dewa Mitra. Ini apa ini? Di Amerika patung Liberty. Percaya tidak kepada saya kalau saya katakan Rasulullah pernah menyebutkan Amerika dalam hadis? Tidak percaya? Hadis yang disembunyikan Abu Hurairah selama hidupnya. Menjelang wafat Abu Hurairah sampaikan di sini. Bagaimana dia bisa? Nanti saya bahas. Tunggu aja. Udah ada sini. Bagaimana dari mana tadi? Dari Roma, Italia, kita ke Jepang. Apalagi Jepang, negeri matahari terbit. Betul? Mereka menyembah Dewi Matahari. Dalam mitologi Jepang itu ada yang namanya Amaterasu. Omikami, ya, Menomuchi no Kami Amaterasu. Mereka menyembah Dewi Matahari Amaterasu yang mereka yakini lahir dari mata kiri Izana. Anak mata kiri Izana yang lahir menjadi keturunan kaisar. Maka kaisar di Jepang dianggap sebagai Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Sama kan? Betul Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu sekalian. Apa yang terus, apa yang berlanjut, kita akan paham siapa yang digantung yang saling kita bongkar sekarang. Boleh? Boleh. Ya. Lanjut. Lanjut. Yang suka nonton Naruto ada tulisan Daci. Berarti kan? Dewi bisa lagi Dewi Matahari Amaterasu selalu membawa matahari, selalu ada matahari dan ada bulan. Kata kunci kita matahari, cahaya dan bulan. Siapakah Tuhan yang nanti terjawab? Dari Jepang kita ke Amerika Latin, Amerika Selatan. Ada suku Aztec suku Aztec yang di Meksiko menyembah dewa matahari. Kira-kira mereka membuat sebuah kalau Fir'aun membuat piramida. Di Indonesia seperti apa? Ada tidak sebuah piramida? Ada. Apa bentuknya? Candi. Nanti kita bisa candi. Betul. Ada candi di Indonesia? Ada. Nanti ngomong. Ada candi di Jepang? Tidak ada. Ada. Suku Inka di Peru menyembah dewa itu. Di Amerika Latin, di Amerika ya semuanya. Suku India, suku Maya dan Bangladesh. Semuanya dewa matahari. Bayangkan. Ini kita seluruh dunia. Dari terakhir di Mesir. Mesir di bawah kekuasaan Fir'aun. Fir'aun itu gelar. Nama asli mereka bukan Fir'aun itu gelar. Bahasa Mesirnya Farao. Diambil ke dalam bahasa Arab menjadi isim sifat. Tata cara penamaan isim sifat dari bahasa selain Arab ditambah alif nun atau waw nun. Dari Farao menjadi Fir'ana atau Fir'auna. Dialah yang menjadi sosok dewa matahari. Dan dewa matahari hanya diberikan kepada sosok yang bernama Horus. Dialah dewa matahari bersinar Amunra. Dia Horus selalu diperlihatkan kepadanya dengan mata burung. Kenapa? Karena burung adalah simbol kekuasaan yang abadi. Siapapun bangsa negara di muka bumi, jika ingin kemerdekaan dan kekuasaan yang abadi, selalu menjadikan burung sebagai simbolnya. Betul? Indonesia simbolnya Burung Garuda. berarti ini simbol seluruh dunia. Seluruh dunia simbolnya burung. Apakah kebetulan? Maka sesuatu yang sudah direncanakan oleh satu sosok yang tidak terpilih dari mereka. Nyambung tidak mungkin? Nyambung. Inilah garis kebatilan yang dulu terjadi sampai sekarang tidak berubah. Modus operandinya sama. Bapak Ibu dan saudara, inilah dia. Zionis Amerika adalah negara bentukan Iblis Indonesia. Bapak Ibu,
ketika bangsa Yahudi di Mesir diperbudak menjadi tukang batu oleh Firaun untuk membangun piramida. Nah itu kerja Romusa, Romusa di bahasa kita di zaman Belanda Romusa, di zaman Jepang dibalik zaman Belanda Rodi, zaman Jepang Romusa. Di Mesir bahasa Ibrani yang Romusa Rodi adalah Mason tukang batu. Mereka dulu dijajah Firaun berjalan-jalan. Namun kemudian mereka Allah bebaskan, di mana Firaun Allah tenggelamkan, mereka merdeka. Tapi mereka tidak akan melupakan sejarah mereka diperbudak sebagai tukang batu mason. Tapi kali ini mereka merdeka. Dulu dijajah Mesir, Firaun, sekarang tidak ada yang dijajah. Maka mereka akan menjadi tukang batu yang merdeka. Tukang batu bahasa Arabnya tukang batu mason kan? Merdeka bahasa Inggrisnya apa? Free. Jadilah free mason. Jawab. Baik Bapak Ibu yang mungkin banyak yang tidak paham kenapa yang baru datang. Saya sudah katakan kepada Bapak-Bapak tadi, sunnah sholat isya itu tadi. Tapi mohon Bapak Ibu, agar tidak terjadi fitnah, mungkin saya cukupkan dulu ngaji ada sini sekarang. Walaupun saya katakan tadi kepada Bapak Ibu, sunnah sholat isya itu boleh ditadukan karena majelis ilmu. Mungkin Bapak Ibu baru datang, mohon Bapak Ibu. Saya sudah sampaikan kepada Bapak-Bapak tadi, sunnah boleh ketika majelis ilmu sholat isya ditadukan. Dan ini kesepakatan. Tapi saya takut ada menjadi fitnah, nanti akan menjadi pembicaraan. Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi, waktu kita tidak banyak dan kita belum selesai membahas ini. Dan saya belum bercerita tentang kapan Dajjal dilahirkan. Saya baru bicara sosok iblis. Tapi sudah terjawab Bapak Ibu. Kenapa ada kebatilan di muka bumi? Sudah terjawab. Dan ternyata iblis dan Dajjal akan bersatu di Masjidil Aqsa. Dia tidak mau ketika iblis dan Dajjal kembali ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa masih tegak, maka Masjidil Aqsa harus dihancurkan. Bapak Ibu, saya punya data bahwa di bawah Masjidil Aqsa ada 300 terowongan. Yang tujuannya apa? Jika ada gempa 6 skala Richter, ambruk Masjidil Aqsa akan diganti dengan istana iblis dan Dajjal. Jadi ini adalah simbol-simbol iblis dan Dajjal. Segitiga adalah simbol ketuhanan di zaman. Iblis menggunakan yang besar. Dia ingin menandakan konsep dia ini. Dia ingin sebagai Tuhan di langit dan dia ingin disembah oleh penduduk bumi. Maka segitiganya mengarah ke bawah. Firaun ketika mengaku Tuhan, dia membangun piramida kan? Ya, sebentar lagi saya. Sebentar lagi, cuma 5 menit lagi. Sudah, sabar. Ya Allah. Ya, piramida. Ke bawah, simbol apa? Untuk iblis. Dia penduduk langit, tapi dia ingin berkuasa di bumi, mengarah ke bumi. Dajjal Samiri, dia lahir di Samirah. Samirah itu Palestina. Maka ketika Dajjal ingin mudik ke mana? Ke Samirah. Samirah itu di Palestina. Lahir di Samirah, namanya Samiri. Imam Bukhari lahir di Bukhari, namanya Bukhari. Betul? Syekh Nawawi Al-Bantani lahir di Banten. Dajjal nama aslinya Samiri karena lahir di Samirah. Samirah itu Palestina. Inilah kenapa harus Palestina. Maka di Palestina lah iblis dan Dajjal akan bertemu. Pertemuan mereka, iblis simbolnya ke bawah, Dajjal ke atas. Dajjal tinggal di bumi, tapi dia ingin menjadi Tuhan seperti yang di langit. Maka keduanya Allah takdirkan bertemu di segitiga berbeda. Bagaimana jadinya? Ketika dua sosok ini mengaku Tuhan bertemu, inilah jadi simbol pertemuan iblis dan Dajjal. Dan inilah kenapa bendera Israel seperti ini. Paham saudara kan? Ini adalah simbol pertemuan iblis dan Dajjal. Membuktikan Israel tidak patuh kepada PBB, dia hanya patuh kepada iblis dan Dajjal. Maka siapapun tidak yang bisa menghalangi Israel untuk membantai Gaza. Hanya Allah yang akan bisa melakukan. Bagaimana cara membuktikan? Akan Allah utus 3 pasukan Islam. Salah satu pasukan yang akan memukul mereka adalah Indonesia. Tapi Allahu Akbar. sudah saya bahas ya, Bapak Ibu, demi Allah. Ini dalam berita yang saya tunda. Demi Allah, Resiko saya Bapak Ibu, saya diancam oleh orang-orang di Amerika untuk saya dibunuh ketika saya mengupload ini semua. Karena banyak kebohongan yang mereka fitnah pada umat Islam. Seperti apa? Kita lanjutkan nanti. mohon maaf Bapak Ibu, tidak cara saya berbuka, tapi setidaknya sudah membuka semua tabir konspirasi Bapak Ibu.
maka terjawab kenapa Palestina disampai dan tidak ada kepentingan. Ada yang namanya Al-Qasr ayat keempat sampai ayat ke-6. Itulah yang akan menghentikan. Bapak Ibu terima kasih, mohon maaf jika sekali lagi Bapak Ibu yang mungkin bertanya-tanya kenapa tidak sholat bisa. Bapak Ibu terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, pembahasan kita belum selesai. Semoga Allah takdirkan kita bisa menyelesaikan. Amin ya Allah. Kalau Allah beri kasih kembali ke bima, kita nanti. Bapak Ibu terima kasih.